wakil kepala sekolah mengumpulkan para murid di aula untuk menyampaikan beberapa informasi penting. Ia mengungkapkan bahwa seseorang telah melaporkan sekolah tersebut ke komite disiplin dengan tuduhan adanya tempat pelatihan preman di dalamnya. Tentu saja, hal ini dapat merusak citra sekolah, bahkan berpotensi menyebabkan pemeriksaan yang bisa berujung pada penutupan sekolah. Wakil kepala sekolah, yang mengetahui bahwa pelapor adalah guru Han Kyung, kemudian menyindirnya dan memintanya maju ke depan untuk memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Han Yung merasa terpojok, sementara para murid mulai memprovokasinya. Namun, Han Yung tidak gentar dan dengan tegas melangkah ke depan. Ia menyatakan bahwa sekolah tempatnya mengajar saat ini tidak seperti sekolah pada umumnya. Meskipun ia adalah guru baru, ia sudah mengetahui kondisi sekolah ini sejak lama. Ternyata, Han Kyung pernah mendengar tentang sekolah tersebut dari gurunya, Bu Jong, yang pernah mengajar di sana sebelum meninggal dunia. Pernyataan itu mengejutkan semua orang, termasuk wakil kepala sekolah dan para guru lainnya, karena mereka tidak menyangka bahwa Han Kyung memiliki hubungan dengan Bu Jong. Cerita kemudian beralih ke 1 tahun yang lalu, ketika Han Kyung dan Bu Jong bertemu di sebuah restoran. Saat itu, Bu Jong memberikan semangat kepada Han Kyung yang sedang mempersiapkan ujian sertifikasi guru dan berharap ia bisa lulus dengan nilai terbaik. Bu Jong juga mengungkapkan kesulitannya dalam mengajar di sekolah Yusong, karena banyak murid yang tidak sejalan dengannya. Namun, Han Kyung tetap menyemangatinya dan yakin bahwa Bu Jong dapat mengubah sekolah itu menjadi lebih baik. Sayangnya, setelah pertemuan tersebut, Bu Jong ditemukan tewas akibat ditusuk oleh orang tak dikenal di sebuah gang. Kasus itu disimpulkan sebagai serangan acak. Kejadian tragis tersebut membuat Han Kyung sangat terpukul. Kini, Han Kyung bertekad untuk mengembalikan sekolah Yusong ke jalur yang benar. Ia akan fokus melindungi mereka yang menjadi korban akibat perbuatan sekelompok murid yang tidak bertanggung jawab, dan ia tidak gentar menghadapi siapapun yang menjadi lawannya. Saat itu, Gamin masuk dan berniat memukul Hanyul. Namun, Hanyul berhasil menghindar dan justru membalas dengan menendang Gamin. Gamin kemudian memperingatkan Hanyul agar tidak bersikap sok jago, karena pada akhirnya, mereka sama-sama manusia yang akan merasakan sakit jika dipukul. Sementara itu, trio Chol, yang sebelumnya dikalahkan oleh Gamin, tampak kesal. Salah satu dari mereka menyindir San Chol, yang malah sibuk belajar kosakata, padahal posisi mereka sebagai pasukan cadangan Hanyul sedang terancam akibat kekalahan dari Gamin. Jika mereka tidak bisa mengalahkan Gamin, mereka juga tidak akan bisa menghasilkan uang lagi. Namun, San Chol tidak peduli dengan ucapan rekannya itu. Ia justru balik menyalahkan rekannya yang telah menghabiskan uang keluarganya untuk berjudi. Perdebatan di antara mereka hampir memicu ketegangan. Tak lama setelah itu, San Chol mengunjungi kakeknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Kakeknya berharap cucunya bisa menjadi orang yang berguna sebelum ia meninggal dunia. Menurutnya, berhenti belajar sama saja dengan berhenti hidup. San Chol lalu pergi ke bagian administrasi rumah sakit dan memohon kepada pihak rumah sakit agar diberikan sedikit waktu untuk membayar biaya pengobatan kakeknya. Beruntung, pihak rumah sakit bersedia memberikan kelonggaran. Saat itu, Gamin menemui San Chol dan berbicara dengannya. San Chol meminta maaf kepada Gamin setelah mengetahui bahwa ibu Gamin terluka dan dirawat di rumah sakit akibat perbuatan Hanyul. Ia juga baru memahami alasan Gamin menyerang Hanyul. Menyadari bahwa San Chol tetap berusaha belajar meskipun mereka sedang bertarung, Gamin pun bertanya mengapa San Chol mengikuti perintah Hanyul. San Chol menjawab bahwa ia ingin bekerja di perusahaan milik ayah Hanyul, sehingga ia berusaha mendekati Hanyul. Tak lama kemudian, Dan Chol menghubungi San Chol dan memintanya segera bersembunyi karena mereka telah diserang. Namun, sebelum sempat melakukan apapun, geng Yeonbaek, Cha San Ho, dan Jesung tiba-tiba muncul di hadapan San Chol. Mereka mengajaknya pergi ke suatu tempat, dan San Chol tampak ketakutan. Ia akhirnya menurut dan pergi bersama mereka. Saat itu, Gamin mencoba menanyakan kemana San Chol akan pergi. Namun, sebelum Gamin sempat berkata lebih jauh, San Chol buru-buru menyelanya dan berpura-pura tidak mengenal Gamin. Padahal, Gamin hanya ingin melindunginya. Menyadari maksud tersembunyi San Chol, Gamin hanya bisa melihatnya dibawa pergi oleh geng tersebut. Setelah itu, Gamin menemukan ponsel San Chol yang tertinggal. Saat ia memeriksanya, ia melihat ada panggilan masuk dari kakek San Chol. Gamin pun memutuskan untuk menemui kakek San Chol di rumah sakit. Di sana, ia melihat kakek San Chol sedang mengerjakan soal.
Rupanya, meskipun sudah tua, kakek Sancol tetap ingin belajar karena baginya, belajar adalah sesuatu yang menyenangkan. Ia pun meminta Gamin untuk membantu cucunya menyadari bahwa belajar bisa menjadi hal yang menyenangkan. Ia yakin bahwa Gamin adalah orang yang tepat untuk mewujudkan hal itu. Keesokan harinya, kelompok Gamin melihat berita tentang sebuah tindakan kriminal yang merenggut nyawa seseorang. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat memiliki kemiripan dengan seseorang yang mereka kenal, yaitu Kim Sancol. Sion bahkan yakin bahwa tersangka tersebut memang Sancol, karena mengenali rambut pirangnya. Namun, Gamin membantahnya. Ia yakin Sancol tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Tak lama kemudian, seorang polisi datang ke ruangan mereka bersama guru Han Hyung. Polisi itu langsung menanyakan kepada Gamin apakah ia bertemu dengan Sancol tadi malam. Saat diinterogasi, Gamin menjawab bahwa ia hanya ingin mengajak Sancol belajar bersama. Ia juga berbohong dengan mengatakan bahwa tidak ada hal mencurigakan, padahal ia tahu Sancol terakhir kali terlihat bersama geng Yeonbaek. Tampaknya, Gamin ingin melindungi Sancol agar tidak dicurigai oleh polisi. Sepulang sekolah, Sion tampak bingung melihat Gamin yang masih percaya bahwa Sancol tidak mungkin melakukan kejahatan tersebut. Sebagai temannya, Sion pun mulai merancang sebuah rencana. Keesokan harinya, Sion menunjukkan kepada kelompoknya berbagai fakta mengenai lingkungan mereka akhir-akhir ini. Ia menyadari bahwa angka tindak kekerasan meningkat, dan kebanyakan pelakunya adalah anak SMA. Kejadian ini mulai terjadi sejak Hanyul masuk ke sekolah mereka. Sion menyimpulkan bahwa jika pelaku masih di bawah umur dan berstatus pelajar, hukuman yang diterima akan lebih ringan. Ia juga menduga bahwa seseorang mungkin rela dipenjara karena setelah menjalani hukuman, ia akan diterima bekerja di perusahaan ayah Hanyul, YB Konstruksi, sebuah perusahaan besar dan terkenal yang menawarkan masa depan menjanjikan. Sekarang, yang perlu mereka lakukan adalah mencari bukti yang menunjukkan bahwa Sancol tidak terlibat dalam kasus ini. Sore harinya, dalam perjalanan pulang, Gamin bertemu dengan Dancol yang meminta pertolongannya. Dancol mengetahui bahwa Sancol bukanlah pelaku kejahatan itu. Namun, tiba-tiba Jesung datang dan langsung memberikan pelajaran kepada Dancol karena telah membocorkan rahasia mereka. Tidak tinggal diam, Gamin melayangkan pukulan telak hingga membuat Jesung pingsan. Dancol kemudian menceritakan bahwa ia sempat melihat Song Wung sedang membersihkan sebuah pisau yang berlumuran darah di toilet. Ia juga mengatakan bahwa hal ini adalah rahasia di antara para petarung cadangan. Keesokan harinya, Gamin menceritakan semua ini kepada kelompoknya. Namun, mereka masih ragu dan meminta Gamin untuk tidak begitu saja mempercayai perkataan Dancol. Meski begitu, Gamin tetap yakin karena melihat niat Sancol untuk kembali belajar saat terakhir kali mereka bertemu. Akhirnya, mereka mulai percaya pada Gamin dan memutuskan untuk mencari bukti keberadaan pisau tersebut di pusat pelatihan bakat grup YB. Mereka pun menyusun rencana. Gamin, Jiwoo, dan Lee Jun akan menyamar sebagai petarung cadangan dengan menggunakan seragam dari musuh yang dulu pernah mereka kalahkan. Sementara itu, Seon dan Hewon akan tetap berada di luar untuk mengawasi keadaan sekitar gedung. Dengan penyamaran mereka, Gamin dan rekan-rekannya berhasil menipu penjaga gerbang dengan identitas palsu. Namun, begitu masuk, mereka dikejutkan oleh banyaknya murid yang bergabung dengan pasukan cadangan. Menyadari bahwa situasi bisa menjadi sulit jika mereka ketahuan, mereka memutuskan untuk menghindar dan masuk ke dalam gedung melalui tangga darurat. Sementara itu, Seon dan Hewon berhasil menemukan lokasi Hanyul di sebuah ruangan dan meyakini bahwa pisau tersebut mungkin ada di sana. Saat Gamin dan teman-temannya bersiap untuk masuk, mereka dikejutkan oleh kedatangan Hanyul bersama tangan kanannya. Tanpa diduga, Hanyul memilih menggunakan tangga darurat karena lift di gedung itu sedang rusak. Ketika mereka menaiki tangga, Son Ho, yang berada bersama Hanyul, mendengar suara pintu tertutup di lantai atas. Ia pun curiga dan memutuskan untuk memeriksanya. Sialnya, Gamin justru terpisah dari kelompoknya dan kini berada di atap gedung, bersembunyi di sana. Son Ho yang naik ke atap tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Namun, sebelum pergi, ia malah mengunci pintu akses ke dalam gedung, membuat Gamin terjebak di luar. Sementara itu, Hanyul tiba di tempat pertemuan dengan anggota pasukannya dan memberikan penghargaan berupa uang kepada Sancol sebagai bentuk apresiasi karena telah berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya.
Di tempat lain, Jiwoo dan Lee Jun berhadapan dengan musuh bebuyutan mereka yang mengenali identitas penyamaran mereka sebagai Suyubi. Menyadari bahaya yang mengintai, Lee Jun meminta Jiwoo untuk segera mencari pisau tersebut, sementara ia sendiri akan menghadapi Suyubi. Namun, Suyubi bukanlah lawan yang mudah bagi Lee Jun. Di luar gedung, Seon dikejutkan oleh kehadiran detektif Taiman yang tampaknya juga datang untuk menangkap San Chol. Ia menduga bahwa Hanyul telah menjebak San Chol. Dengan cepat, Seon menghubungi Gamin dan memintanya untuk segera menemukan San Chol sebelum polisi menangkapnya. Sementara itu, Jiwoo yang berhasil masuk ke dalam ruangan Hanyul menemukan alat bukti berupa pisau yang selama ini mereka cari. Namun, sebelum sempat mengambilnya, Son Ho tiba-tiba masuk ke dalam ruangan, memaksa Jiwoo untuk bersembunyi di bawah meja. Sayangnya, penyamarannya gagal. Son Ho menemukan keberadaannya. Di sisi lain, San Chol secara mengejutkan mengakui di depan seluruh anggota pasukan bahwa ia memang telah membunuh seseorang. Tanpa disadari, detektif Taiman yang berada di dekat lokasi mendengar pengakuan tersebut. Di rumah sakit, trio Chol, kecuali Sun Chul, datang untuk menemani kakeknya. Kakek mereka kemudian menanyakan keberadaan Sun Chul. Chol lalu berbohong dengan mengatakan bahwa Sun Chul sedang belajar untuk persiapan ujian sekolah dan meminta kakeknya untuk tidak mencarinya. Ia berjanji bahwa mereka akan tetap menemani kakeknya saat Sun Chul tidak ada. Setelah itu, Dan Chul merasa bersalah karena telah menyerahkan masalah Sun Chul kepada Gamin dan kelompoknya. Padahal, ia dan Sun Chul sudah berteman selama lebih dari 10 tahun. Yong Chul akhirnya setuju dengan usulan Dan Chul untuk pergi membantu Sun Chul. Sementara itu, di pusat pelatihan, pertarungan antara Yubi dan Lee Jun masih berlangsung. Lee Jun yang berkali-kali menerima pukulan dari Yubi akhirnya berhasil membalikkan keadaan. Dengan satu tendangan kuat, ia membuat Yubi pingsan. Di tempat lain, Jiwoo yang akhirnya ketahuan oleh Son Ho segera berusaha kabur dari ruangan tersebut. Namun, ia dihadang oleh Jaesung dan Son Ho. Jiwoo tidak tinggal diam dan langsung melawan Jaesung. Namun, saat ia menghadapi Son Ho, ia bukan tandingannya. Dengan mudah, Son Ho membanting Jiwoo hingga tak sadarkan diri. Sementara itu, Gamin yang terkunci di atap gedung tiba-tiba menerima panggilan dari gurunya, yang menanyakan soal yang diberikan tadi pagi. Gamin pun berbohong dan mengatakan bahwa ia sedang berada di rumah serta akan segera mengecek soal yang diminta oleh Han Kyung. Di lantai bawah, Song Wung terlihat mengantar Hanyul masuk ke dalam mobil. Setelah Hanyul pergi, sebuah buku milik Gamin tiba-tiba jatuh dan hampir mengenai Song Wung. Bingung dengan buku yang jatuh di depannya, ia pun mengambil buku tersebut sebelum pergi. Sementara itu, Gamin yang berusaha bersembunyi dari pandangan Song Wung justru kehilangan jejaknya. Namun, ia malah melihat Son Ho sedang membawa Jinwoo yang tampak tak sadarkan diri. Di sisi lain, Seon dan Hewon yang mencoba mencari keberadaan Gamin menggunakan drone mulai kehilangan sinyal. Tak lama kemudian, drone itu jatuh setelah ditembak oleh tangan kanan Hanyul. Karena sudah ketahuan, Seon terpaksa pergi ke gedung tersebut untuk menyelamatkan Gamin dan teman-temannya yang masih berada di sana. Son Ho yang berada di bawah mendengar suara dentuman dari atap gedung dan segera menyuruh Jaesung untuk mengeceknya. Saat Son Ho hendak pergi, ia justru melihat Sun Chul berdiri di belakang mobilnya. Sebelumnya, Sun Chul ditangkap oleh detektif Taiwan setelah mengaku telah membunuh seorang pria tua dalam kejadian kemarin. Ia mengklaim telah menusuk korban sebanyak 3 kali. Namun, alasan Sun Chul berpura-pura mengaku adalah karena dijanjikan oleh Hanyul bahwa setelah menjalani hukuman, ia akan diterima bekerja di perusahaan milik ayah Hanyul. Sebagai jaminan, Hanyul memberikan kartu namanya kepada Sun Chul. Namun, ia juga meminta buku kecil milik Sun Chul yang berisi kumpulan kosakata, lalu membuangnya ke tempat sampah. Setelah mendengar pengakuan Sun Chul, detektif Taiwan mempertanyakannya kembali. Ia ingin tahu alasan mengapa Sun Chul rela mengorbankan dirinya untuk masuk penjara, padahal jelas bahwa ia berbohong dan sebenarnya tidak mengetahui kejadian tersebut. Detektif Taiwan menemukan kejanggalan dalam pengakuan Sun Chul, sebab korban sebenarnya hanya ditusuk 1 kali, sementara Sun Chul mengaku telah menusuknya 3 kali. Detektif Taiwan kemudian memberikan Sun Chul 1 kesempatan lagi untuk menjawab dengan jujur apakah ia benar-benar telah membunuh korban. Sun Chul merasa bimbang.
Ia teringat akan perkataan kakeknya yang memintanya untuk fokus belajar, serta Gamin yang juga selalu mengajaknya belajar. Kenangan itu membuatnya berubah pikiran tanpa ragu. Sunchul berlari menghadang Sonho yang hendak membawa Jiwoo pergi, sehingga pertarungan di antara mereka pun tak terhindarkan. Namun, tentu saja Sonho bukan tandingan Sunchul, yang dengan mudah mengalahkannya. Tidak lama kemudian, Danchul dan Yongchul datang untuk membantu Sunchul. Sementara itu, Jiwoo yang mulai sadar segera mencari pisau yang menjadi barang bukti, lalu diam-diam keluar dari mobil. Namun, Sonho yang memiliki kemampuan bertarung di atas rata-rata dengan mudah mengalahkan trio Chol. Ia lalu memaksa Sunchul untuk menjalankan perintah dari pusat dan tetap masuk penjara. Jiwoo yang mendengar hal itu batal melarikan diri dan justru dipenuhi amarah terhadap Sonho. Meskipun Jiwoo berusaha menyerang, ia tetap tidak bisa mengalahkan Sonho dengan mudah dan malah menerima serangan darinya. Tak lama kemudian, Gamin muncul dengan senjata andalannya. Ternyata, ia berusaha menendang pintu besi berkali-kali hingga akhirnya roboh, membuatnya berhasil keluar. Begitu bebas, Gamin langsung menyerang Sonho hingga membuatnya terpental. Ia kemudian berusaha mengambil pisau tersebut, tetapi Sonho kembali bangkit dan menendangnya hingga terlempar. Berkali-kali Gamin menyerang dengan pukulan dan tendangannya, namun Sonho tetap berdiri tanpa menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Sebaliknya, ia kembali membuat Gamin terlempar. Namun, Gamin tidak menyerah. Ia kembali menyerang dengan jurus rahasia yang diajarkan oleh pamannya. Dulu, ia pernah berlatih memukul batu dengan teknik khusus hingga batu tersebut retak. Kini, ia menggunakan jurus yang sama dan melancarkan pukulan keras ke perut Sonho, yang akhirnya membuat lawannya terpental. Setelah pertarungan berakhir, Gamin segera mendatangi Sunchul untuk memastikan keadaannya. Ia lalu mengajaknya untuk belajar bersama. Sementara itu, Jiwoo yang melihat Sonho mulai sadar dan berencana mengambil pisau sebagai barang bukti langsung menendangnya sebelum ia bisa bergerak lebih jauh. Tiba-tiba, Seon dan Hewon datang, bersiap untuk melawan musuh yang ada di sana. Namun, kehadiran mereka justru terasa seperti pahlawan kesiangan. Sementara itu, Gamin tiba-tiba teringat bahwa bukunya terbawa oleh Sungwon. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berlari mengejar mobil Songung. Di sisi lain, Songung yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba dihadang oleh mobil detektif Taiwan. Detektif itu meminta Songung untuk menyerahkan diri karena telah terbukti sebagai pelaku pembunuhan. Awalnya, Songung berniat melawan, tetapi sebelum sempat bergerak, Gamin muncul dari belakang dan langsung memukulnya hingga pingsan. Ketika ditanya alasannya, Gamin hanya menjawab bahwa ia ingin mengambil kembali bukunya. Keesokan harinya, Gamin dan kelompoknya kembali fokus belajar untuk menghadapi ujian sekolah yang semakin dekat. Mereka tetap berusaha belajar dengan giat, meskipun beberapa di antara mereka masih berada di rumah sakit. Saat hari ujian tiba, mereka semua tampak serius mengerjakan soal-soal yang diberikan. Setelah ujian selesai, mereka segera mendatangi Seon, yang dikenal sebagai murid terpintar di kelompok mereka, untuk menanyakan jawaban dari ujian tersebut. Seon pun memberikan jawabannya, tetapi dari kejauhan, Gamin tampak termenung. Ia baru menyadari bahwa jawaban yang ditulisnya berbeda dengan jawaban Seon, sehingga ia merasa telah gagal dalam ujian kali ini. Usai ujian, teman-temannya mengajak Gamin pergi ke tempat bermain untuk bersantai. Namun, Gamin yang masih larut dalam kesedihannya merasa tidak berguna dan lebih banyak diam serta termenung di sana. Di tempat lain, ibu Gamin menghubungi Han Kyung untuk menanyakan keadaan putranya. Saat berbincang, ia mengungkapkan sebuah rahasia. Dalam setahun, ada 4 hari di mana ia tidak akan mengganggu Gamin. Salah satunya adalah saat Gamin sedang menghadapi ujian. Jika nilai ujiannya buruk, maka ia akan kehilangan fokus dalam menggunakan kekuatannya. Saat makan bersama, Seon memperhatikan Gamin yang tampak murung dan sedih karena kemungkinan mendapatkan nilai yang buruk. Seon kemudian memberikan dukungan dengan sebuah perumpamaan. Ia berkata bahwa air yang mendidih tidak akan berubah jika tidak diberikan energi secara terus-menerus. Namun, jika energi diberikan secara konsisten, sesuatu yang besar bisa terjadi.
Begitu pula dengan belajar, diperlukan usaha keras yang konsisten agar bisa mendapatkan hasil yang baik. Mendengar nasihat Seon, Gamin perlahan mulai mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Tak lama kemudian, Dan Chul menghubungi Gamin untuk menanyakan keberadaan Sun Chul. Namun, Gamin benar-benar tidak mengetahuinya. Rupanya, kakek Sun Chul sedang dalam kondisi kritis, sehingga Sun Chul berlari ke rumah sakit untuk menemuinya. Namun, dalam perjalanan menuju rumah sakit, Sun Chul tiba-tiba dihadang oleh sekelompok anggota Hanyul. Mereka datang untuk menyerangnya karena Sun Chul tidak menjalankan perintah Hanyul untuk masuk penjara. Sementara di rumah sakit, Gamin dan kelompoknya mendatangi kakek Sun Chul dan mengajaknya mengerjakan soal ujian. Meski dalam kondisi lemah, kakek Sun Chul berusaha mengerjakan soal-soal tersebut dengan tekun. Saat itu, Sun Chul akhirnya tiba dengan wajah penuh luka. Dari luar pintu, ia melihat kakeknya sedang mengerjakan soal ujian bersama teman-temannya. Perasaan haru menyelimuti dirinya, namun ia tetap diam dan hanya memperhatikan dari kejauhan. Setelah menyelesaikan soal ujian terakhirnya, kakek Sun Chul mengembuskan napas terakhirnya. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi semua orang di ruangan itu. Gamin beserta gurunya memberikan penghormatan terakhir untuk almarhum. Sebagai bentuk penghormatan, Gamin memberikan Sun Chul sebuah buku kecil yang berisi kosakata yang pernah ditulis oleh kakeknya. Sun Chul menerima buku itu dengan penuh haru dan mengucapkan terima kasih kepada Gamin atas perhatian dan dukungannya selama ini, baik untuk dirinya maupun kakeknya. Beberapa hari kemudian, hasil rapor tengah semester pun dibagikan. Kelompok Gamin mulai merasa tegang saat melihat hasil mereka. Namun, ternyata mereka semua berhasil naik peringkat. Bahkan Gamin, yang sebelumnya berada di peringkat 219, kini naik ke peringkat 209 dari 220 siswa. Meski masih jauh dari sempurna, mereka tetap merasa bangga dengan pencapaian ini. Dengan hasil tersebut, Guru Han Kyung akhirnya menagih janji kepada para guru yang sebelumnya berjanji akan mendukungnya untuk mengadakan rapat komite disiplin terkait Pi Hanyul. Keputusan pun diambil, Hanyul secara resmi akan diperiksa oleh komite disiplin, dan namanya ditempel di papan pengumuman sekolah. Kejadian ini mengejutkan para murid, karena tidak ada yang menyangka bahwa Hanyul akhirnya mendapatkan konsekuensi atas perbuatannya. Bahkan di luar sekolah, Sun Chul dengan berani menghadang mobil Hanyul yang hendak mengantarnya masuk ke dalam lingkungan sekolah. Dengan tegas, ia melarang mobil itu masuk dan memaksa Hanyul untuk berjalan kaki seperti murid lainnya. Ketegangan pun semakin memuncak. Ini bukan sekadar persaingan akademik, tetapi juga awal dari pertarungan sengit antara kelompok Hanyul dan kelompok Gamin di sekolah Yusong.